Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihani dan Kofiah, NIM 1922060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan DSS dan sistem pendukung keputusan kelompok JDSS. Jenis-jenis keputusan. Keputusan terprogram, yaitu bersifat berulang dan rutin sampai pada batas hingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Yang kedua ada keputusan tak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya, atau karena sifat dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit, atau karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus. Selanjutnya ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada kegiatan intelijen, yaitu kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kedua, kegiatan merancang, yaitu kegiatan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Ketiga, ada kegiatan memilih, yaitu kegiatan memilih suatu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan terakhir ada kegiatan menelaah, yaitu menilai pilihan yang lalu. DSS. Konsep DSS dimulai pada tahun 1960-an dengan time sharing komputer. Untuk pertama kalinya, seseorang dapat berinteraksi dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Pada tahun 1970, istilah DSS diciptakan oleh J. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Merton. Keduanya profesor MIT. Mereka merasa perlu suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah dikenal dengan Gorey dan Scott Merton. Jenis-jenis DSS. Jenis-jenis DSS ada 6. Yang pertama yaitu mengambil elemen-elemen informasi, yaitu dukungan paling sedikit. Jenis yang memungkinkan manajer mengambil elemen-elemen informasi. Manajer dapat bertanya pada database yang mendapatkan angka penjualan dari salah satu wilayah pemasaran. Yang kedua ada menganalisis semua file, yaitu dukungan yang diberikan oleh DSS yang memungkinkan manajer menganalisis semua file. Manajer dapat bertanya pada database mengenai suatu laporan khusus yang menggunakan data dari persediaan. Ketiga, menyiapkan laporan dari berbagai file, yaitu dengan dukungan yang lebih lagi diberikan oleh sistem yang menyiapkan laporan dari berbagai file. Contohnya yaitu laporan seperti perhitungan rugi laba dan analisis penjualan produk menurut pelanggan. Setelah itu ada memperkirakan akibat keputusan. DSS memungkinkan manajer melihat dampak-dampak yang memungkinkan dari keputusan adalah model yang dapat memperkirakan akibat keputusan. Mungkin manajer memasukkan suatu harga ke dalam model penentuan harga untuk melihat dampaknya pada laba bersih. Yang kelima ada mengusulkan keputusan, yaitu dukungan yang lebih lagi disediakan oleh model yang dapat mengusulkan keputusan. Misalnya, seseorang manajer manufaktur memasukkan data yang menjelaskan pabrik dan peralatannya dan suatu model pemrograman linear menentukan tata letak yang paling efisien. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan, yaitu jenis DSS alter yang memberikan paling banyak dukungan adalah jenis yang dapat membuat keputusan untuk manajer. Adapun tujuan dari DSS yang pertama yaitu membantu manajer membuat keputusan untuk pemecahan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Tujuan-tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Model DSS terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perangkat lunak penulisan laporan, yaitu menghasilkan laporan periodik maupun khusus.
Laporan periodik disiapkan sesuai jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikodekan dalam suatu bahasa prosedural. Yang kedua ada model matematika, yaitu model yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan atau berbagai aspek operasinya. Yang ketiga ada grouper, yaitu memungkinkan beberapa pemecahan masalah bekerja sama dengan sebagai satu kelompok untuk mencapai solusi dalam situasi tertentu. Istilah GDSS atau sistem pendukung keputusan kelompok Group Decision Support System digunakan. Konsep GDSS yaitu sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas atau tujuan bersama dan menyediakan interface sebagai suatu lingkungan yang digunakan bersama. Bagaimana GDSS berkontribusi pada pemecahan masalah, yaitu asumsi yang mendasari GDSS adalah konsumsi yang lebih baik, memungkinkan keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik tercapai dengan menjaga diskusi terfokus pada masalah. Akibatnya mengurangi waktu yang terbuang. Waktu yang hemat dapat dicurahkan untuk diskusi yang lebih menyeluruh mengenai masalah tersebut, sehingga berkontribusi pada definisi masalah yang lebih baik atau waktu yang dihemat dapat digunakan dalam mengidentifikasi lebih banyak alternatif. Ruang keputusan. Ruang keputusan merupakan pengaturan untuk rapat kelompok kecil secara tatap muka. Gambar tersebut menunjukkan terletak ruang keputusan di Center for the Management of Information di University of Arizona. Ruangan ini mencakup kombinasi sejumlah komputer, mikrofon, kamera video, dan layar tampilan besar. Di tengah ruangan terdapat konsol fasilitor. Peralatan dalam ruang pengendalian melaksanakan berbagai macam tugas penyimpanan, catatan input komputer dari semua anggota maupun rekaman audio dan video dari diskusi. Ada pertemuan legislatif, yaitu jika kelompok terlalu besar untuk karangan keputusan, pertemuan legislatif diperlukan. Ukuran besar menimbulkan kendala-kendala tertentu pada komunikasi. Mungkin kesempatan tiap anggota untuk berpartisipasi secara sama hilang atau waktu yang tersedia kurang memadai. Yang kedua ada konferensi bermedia komputer, yaitu beberapa aplikasi kantor virtual yang memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok besar dengan anggota yang tersebar secara geografis. Ini merupakan aplikasi yang dikenal bersama sebagai konferensi jarak jauh atau telekonferensi, dan meliputi konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah kegiatan memberikan pada mesin seperti komputer kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap cerdas jika itu diamati pada manusia. Sejarah AI. Bibit AI mulai ditabur 2 tahun setelah General Electric memasang komputer pertama untuk penggunaan bisnis. Waktu tahun 1956, istilah kecerdasan buatan AI dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang diadakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AI pertama yang disebut Logic Theories diumumkan. Kemampuan terbatas Logic Theories untuk melakukan penalaran, membuktikan teorema kalkulus mendorong para peneliti untuk adapun area AI. AI sedang diterapkan di bidang bisnis dalam bentuk sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan masalah. AI mencakup kerja dalam area berikut. Yang pertama ada jaringan saraf, jaringan persepsi, belajar, robotik, perangkat keras AI, dan pemrosesan bahasa alamiah. Sistem pakar adalah program komputer yang mencoba untuk mewakili pengetahuan dari pakar manusia dalam bentuk heuristik. Bagaimana sistem pakar berbeda dari DSS? Yang pertama yaitu DSS terdiri dari routinis yang mencerminkan cara
yang diyakini manajer untuk memecahkan masalah, seperti halnya gaya dan kemampuan manajer. Sistem pakar sebaliknya menawarkan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan manajer. Yang kedua yaitu antara sistem pakar dan DSS adalah kemampuan sistem pakar untuk menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan masalah. Adapun keuntungan dan kerugian dari sistem pakar. Keuntungannya yang pertama yaitu kinerja perusahaan yang lebih baik, karena manajer perusahaan memiliki kemampuan yang lebih luas dalam memecahkan masalah melalui penggunaan sistem pakar. Mekanisme pengendalian perusahaan meningkat. Yang kedua, mempertahankan pengendalian atas pengetahuan perusahaan. Sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat pengetahuan pegawai yang berpengalaman tersedia untuk pegawai yang baru dan kurang berpengalaman, serta menyimpan pengetahuan itu dalam perusahaan lebih lama, bukan setelah pegawai itu berhenti. Kerugian dari sistem pakar yaitu yang pertama, sistem pakar tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten. Yang kedua, sistem pakar tidak dapat menerapkan penilaian dan intuisi yang merupakan unsur terpenting saat pemecahan masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur. Group Decision Support System atau GDSS untuk menentukan prioritas proyek. Setiap tahun, PT Jogja Info Service mendapatkan banyak penawaran proyek di bidang teknologi informasi. Prioritas proyek perlu dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja dengan mekanisme rapat oleh sejumlah pegawai yang membidangi 3 hal, yaitu bidang teknis, keuangan, dan administrasi. Setiap bidang mempertimbangkan prioritas proyek sesuai kinerja, sesuai kriteria milik masing-masing bidang. Proyek manakah yang menguntungkan untuk didahulukan dan diprioritaskan secara lebih objektif oleh setiap unit kerja di perusahaan tersebut. Karena keputusan dicapai dengan kolaborasi 3 unit, maka sistem pendukung keputusan yang dibangun harus berupa Group Decision Support System atau GDSS. Metode pengambilan keputusan untuk setiap grup menggunakan weighted product dan hasil keputusan dari setiap grup dikolaborasikan dengan metode BORDA. Metodologi penelitian menggunakan sistem development life cycle dan pendekatan pengembangan sistem menggunakan metode terstruktur. Hasil penelitian adalah model aplikasi pendukung keputusan, pemilihan proyek yang menerapkan 2 metode tersebut. Hasil penelitian telah diuji dan dapat dipakai dalam sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.